Ya, baik ketemu lagi dengan materi manajemen sains ya untuk topik integer programming ya. Kita lihat ya kalau kemarin kan sudah model transportasi, sekarang kita ke integer programming ya. Nah, apa itu integer programming ya? Integer programming atau IP ya, kita singkat metode sebuah metode optimasi dalam manajemen sains ya. Ini kita lihat sebuah metode optimasi dalam manajemen sains yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dengan syarat bahwa sebagian atau seluruh variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat atau integer ya. Makanya disebut integer programming. Pada linear programming, nilai variabel dapat berupa pecahan, sedangkan pada integer programming nilai variabelnya itu harus berupa bilangan bulat ya seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh ya, jumlah mesin yang dibeli. Nah, itu harus bulat ya. Misalkan 10, 20, 30, 100, 1000 misalkan ya. Lalu jumlah karyawan yang direkrut, ya harus bilangan bulat ya. Misalkan 30 atau 2 misalkan ya. Nggak boleh 3,1, 4,5 nggak boleh ya. Dan misalkan jumlah kendaraan yang digunakan harus bilangan bulat. Lalu juga eh, hal-hal yang tidak mungkin itu adalah membeli kendaraan 2,5 kendaraan. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Lalu merekrut karyawan misalnya 3,7 karyawan. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Itu yang membedakan dengan linear programming ya. Harus integer atau bilangan bulat positif ya. Ya, karakteristik integer programming itu memiliki fungsi tujuan ya, atau maksimisasi atau minimalisasi ya. Memiliki kendala atau batasan ya, constraints-nya itu atau kendalanya di mana batasannya. Lalu variabel keputusan harus berupa bilangan bulat ya, integer. Bentuk umumnya itulah maksimalkan atau minimalkan ya. Bentuk umumnya seperti ini. Dimaksimalkan atau diminimalkan ya. Misalkan Z itu C1 X1 ditambah C2 X2 dan seterusnya sampai Cn Xn ya. Nah, dengan kendala misalkan ya, kendalanya itu misalnya A X11, X1, A12, X2 dan seterusnya harus lebih kurang sama dengan dari kendala atau B1 ya. X1 itu harus bilangan bulat ya. Nah, kita lihatlah dengan contoh soal mungkin lebih jelas ya. Jenis-jenis integer programming di sini ya. Yang pertama adalah pure integer programming ya. Semua variabel harus bilangan bulat. Contoh misalkan X1, X2 anggota dari bilangan integer atau bilangan bulat. Yang kedua adalah mixed integer programming ya atau MIP itu sebagian variabel bulat dan sebagian lainnya adalah continue. Contohnya apa? X1 integer misalkan bulat, X2 misalkan continue continue itu berapa XN misalkan ya dan seterusnya itu yang continue, bilangan continue. Lalu yang C adalah binary integer programming. Variabel hanya boleh bernilai satu atau 0 ya, di mana X1 itu anggota dari 0 dan 1 ya, biner ya, 0 1. Ya, keterangan misalkan di sini satu itu dipilih, misalkan 0 itu tidak dipilih. Itu boleh ya. Ya, biasanya digunakan pada pemilihan proyek atau pemilihan lokasi atau penjadwalan ya. Itu kan biner ya. Akan kayak boolean ya. Kalau di programming itu ada angka boolean 0 dan 1. Nah, metode penyelesaian intelligent programming ya. Di sini ada dua. Metode enumerasi ya, yaitu mencoba seluruh kemungkinan solusi. Cocok untuk kasus kecil. Nah, untuk metode enumerasi. Yang kedua adalah metode
branch and bounds di sini ya. Itu metode paling populer dalam integer programming ya. Bisa digunakan untuk kasus yang besar misalkan ya. Langkahnya pertama, misalnya selesaikan linear programming relaxation-nya dulu, lalu jika hasilnya sudah integer, selesaikan ya. Jika belum integer, maka dibuat cabang atau branch ini. Hitung batas atas dan bawahnya atau bounds-nya ya. Constraint-nya batasannya. Lalu pilih solusi optimalnya. Nah, ini adalah definisi ya. Mungkin kalau nanti kita lihat contoh soal akan lebih mengerti, dipahami. Contoh soal satu ya. Sebuah perusahaan nih memproduksi produk A dan produk B. Keuntungannya dari produk A itu adalah 40.000 per unit. Untuk produk B itu adalah 50.000 per unit. Nah, keterbatasannya itu apa saja dari sumber daya, misalkan ya. Misalkan di sini linear programmingnya 2x1 tambah 3x1, x2 harus lebih kecil sama dengan 18, misalkan sumber daya manusianya misalkan ya harus lebih kecil 18, tidak boleh lebih dari 18 misalkan ya untuk SDM. Lalu untuk lainnya misalkan 2x1 tambah x2 lebih kecil harus lebih kecil sama dengan 10 misalkan ya mesin misalkan di sini ya. Dan x2 x1-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini x1 x2-nya itu adalah bilangan bulat ya, integer. Itu untuk keterbatasan. Nah, untuk fungsi tujuannya adalah memaksimalkan Z ya di sini memaksimalkan Z ya, yaitu em, produk A ya di sini keuntungan berarti kan 40.000 dan 50.000-nya itu harus dikalikan dengan produknya berarti 40 kali X1 ditambah 50 kali X2 ya. Itu kan untuk memaksimalkan ya si keuntungannya. Nah, sekarang penyelesaian contoh soal bagaimana ya. Di sini kita mencari kombinasi integer yang memenuhi kriteria, misalnya X1 di sini, X2 dan Z. Ya. Nah, misalkan di sini X1 0 sampai 5 misalkan ya. Lalu X2 itu adalah 6 sampai 6, 5, 4 misalkannya 2, 3 dan 2 misalkannya. Nah, ini kita kalikan misalkannya di hasilnya. Di sini kan nah, kita menggunakan persamaan ini. Nah, kita gunakan persamaan yang ini. Ya, kita gunakan persamaan yang ini ya, maksimalkan Z ya. Hasilnya misalkan 40 kali misalkan X1. Nah, X1 ini kan 40 kali 0 ditambah misalkan 50 kali X2 misalkan ya. Ini 50 kali 6 ya. Itu kan berarti 300. Itu ya. Jadi si X1 X2-nya itu adalah dimasukkan ke persamaan yang ini ya. Ini persamaan yang ini kan. Nah, setelah didapat Z-nya untuk hasil maksimal ya. Nah, nanti kan kita ketahuan nih hasil maksimalnya setelah dimasukkan ke persamaan, Z-nya 300, lalu 260 untuk X1 misalkan dan X2-nya 5 ya. Terus dimasukkan dalam sebuah tabel. Nah, di sini. Nah, kita selesaikan lagi ya. Lanjutnya ada nilai terbesar dari Z itu adalah berapa? Misalkan kita lihat. Di sini adalah 320 ya. 320. Lalu di mana sih angka nilai terbesar dari Z itu ya, dari maksimal Z itu ya? Ada di X1 yang 3 dan X2 yang 4. Nah, 320 di sini ada X1-nya 3, X2-nya 4. Ya, ya, di mana posisi tersebut kan? Nih. Nah, jawaban optimalnya berarti memproduksi untuk A itu kalau optimal ya, kita mau produksi optimal nih, berarti produk A itu harus diproduksi sebanyak 3 unit. Produk B-nya X2 di sini harus 4 unit. Dengan keuntungan maksimumnya adalah 320.
ribu. Tuh, ya. Jadi kita intinya sih harus buat persamaan dulu dari linear programmingnya. Nih, kan ini persamaannya ya maksimal 40 kali X1 tambah 50 kali X2. Angka 40 itu dari mana? Ya, ini kan 40 itu adalah produk ya, keuntungan produk dari si produk A. 50 adalah keuntungan produk dari produk B. Kalikanlah X1 dan X2-nya ya. Bukan ya. Dari sini keterbatasan sumber daya. Ya. Nanti dibuat tabel seperti ini ya, satu-satu dikalikan masukkan. Nah, ini X1 X2-nya masukkan ke persamaan yang ini kan, linear programmingnya. Lalu dihasilkan tabel, dipilih mana nilai maksimal dari Z yang paling besar. Di sini 320 ya. Nah, ini didapat dari mana? Dari barang yang memproduksi, misalkan si barang A itu 3, si barang B itu adalah 4 ya. Ya, berarti di situ adalah nilai optimalnya ya, sebanyak 320 keuntungan ya. Tuh ya. Contoh soal 2 sekarang binary integer programmingnya ya. Sebuah kampus akan memilih proyek digital misalkan ya. Proyeknya ada 3, proyek A, B, dan C. Ini manfaatnya bagi proyek setiap proyek tersebut adalah 80 juta, 70 juta, 60 juta misalkan ya, dalam satuan juta sini. Biayanya misalkan ya, ini kan manfaatnya nih, keuntungan ya. Keuntungannya itu adalah 80 juta, 70 juta, 60 juta. Sekarang biayanya setiap proyek itu misalkan proyek A itu biayanya itu 5 miliar misalkan ya. Lalu proyek B itu 4 miliar, proyek C itu 3 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita cari yang maksimal nih, pilih proyek yang mana, kita kan untuk memaksimalkan itu, ya. Ya, anggaran maksimalnya itu adalah misalkan 8 juta di sini ya. Nih kan anggaran maksimalnya 8 juta. Ya, perusahaan itu punya maksimal nih, anggaran itu hanya 8, misalkan 8 juta. Nah, di sini kan nilainya ya. Nah, biayanya itu kan 5 juta, 4 juta, 3 juta untuk setiap proyek ya. Dia punya anggaran modal di 8 juta si kontraktornya. Jadi mau milih proyek mana nih ya? Nah, di sini kan kita jabarkan dulu ya variabelnya. Misalkan X1 ya, di sini kita gunakan binary ya. Binary itu adalah 1 dan 0 ya. X1 itu adalah 1 dan 0. Kalau 1 itu dipilih, kalau 0 itu tidak ya. Sekarang kita ke fungsi tujuannya. Buat fungsi persamaannya di sini misalkan maksimal adalah Z ya di sini. Maksimal keuntungan ya. Misalkan Z di sini adalah 80 keuntungan kali X1 ditambah 70 X2 ditambah 60 X3. Nah, ini kan 80, 70, 60 itu kan dari daftar ini keuntungan ya, manfaat nih 80, 70, 60 setiap proyeknya kan. Nah, kita masukkan persamaannya seperti ini ya. Nah, setelah dimasukkan persamaan seperti ini, kita hitung buat persamaan dari kendalanya. Misalkan ya, kendalanya itu adalah kita ambil tabel yang ini dari biaya. Kalau kendala itu kan biayanya berapa besar biaya sih untuk memproduksi itu, untuk melakukan proyek tersebut. Di sini proyek A-nya itu ada 5 kendalanya ya. Lalu biaya kendala itu sama dengan biaya ya. Lalu B itu adalah 4 juta, misalkan dari C itu adalah 3 juta ya. Kita mas buat persamaannya. Nah, untuk kendala berarti 5x1 tambah 4x2 tambah 3x3 harus lebih kecil sama dengan modal kita kan, modal si perusahaan ya. Modal perusahaan kan tadi 8 juta ya. Nih, tuh ya. Setelah itu kita masukkan satu persatu ke persamaan. Nah, persamaan yang ini ya. Nih, masukkan yang persatu untuk memaksimalkan keuntungan ya. Kita lihat setiap proyeknya. 80, 70, dan 60 kan ya. Nah, ini kan dikali kalau 0 misalkan berapa si A-nya, si B-nya, si C-nya kalau 0 misalkan ya. Kalau 1 ini masukkan ke persamaannya misalkan ya.
satu, yang B-nya nol, C-nya nol misalkan ya, biayanya berapa? Ini kita lihat masukkan persamaan untuk yang satu, misalkan ya. Nih, masukkan ke sini. Nah, 80 kali satu tambah 70 kali nol tambah 60 kali nol berarti 80 ya maksimal Z-nya. Untuk yang satu ya, untuk angka satu misalkan di sini. Nah, di sini untuk yang satu misalkan ya, si A-nya satu ya untuk proyek A 1 juta. Nah, biayanya itu ada di angka 5 sini ya. Nih, biayanya kan di angka 5 berarti kan 5 kali satu tambah 4 kali nol tambah 3 kali nol ya. Lebih kecil pasti kan. Berarti si kendalanya ada 5. Nih, kendalanya berarti 5 kan. Nah, di sini ya. Dimasukkan ini adalah tabel ini adalah hasil memasukkan ke persamaannya ya, persamaan yang ini ya. Nah, persamaan yang ini masukkan untuk satu, misalkan X1 ini berapa, X2, X3 ini berapa ya. Itu kan ya. Nah, ini kan kelihatan ya ini hasilnya ini. Nah, nanti setelah dihitung kelihatan di tabel ini ya. Nah, ini kan ini keuntungan nih manfaat tuh. Manfaat adalah di sini untungnya cuma 0 juta misalkan ya. Ah, abaikan. Kita cari yang maksimal. Yang maksimal itu ternyata di angka 140. Kalau di sini jangan ya, tidak layak berarti. Ini tidak layak berarti. Ini nggak ada untung. Ini sih, ini juga nggak ada untung ya. Kalau ini untungnya 80 juta, 70 juta, 60 juta. Di sini 140 juta sama 130. Untuk proyek yang mana nih? Untuk modal proyek yang mana? Yang satu yang ini sih. Yang ini ternyata satu dan ini ya. Satu untuk A-nya, ini untuk B-nya nol dan untuk C-nya satu ya. Nah, lalu biayanya itu kan 8. Jadi dimaksimalkan ternyata biaya modalnya itu adalah 8. Tapi dia bisa menempatkan keuntungan maksimal ya. Paling besar di sini adalah 140 juta ya. Itu. Nah, ya kita lihat nih nilai manfaat terbesarnya di 140 juta. Nah, pada kombinasi mana nih? Kombinasi proyeknya, kombinasi proyek yang mana yang 140 juta? Nah, di sini kombinasi proyek yang 101 dengan biaya modal 8 juta. Ya, kita lihat. Ya, 101 ya untuk proyek A, satu untuk proyek B, 0, proyek C, satu. Berarti proyek B nggak diambil ya, jangan diambil. Yang diambil adalah proyek A dan C. Nah, jadi ini jawabannya adalah pilih proyek A dan C. Dengan dia pasti akan untung 140 juta. Yang B jangan. Nah, itu cara kita mengambil keputusan dalam memilih proyek eh, memilih proyek ini. Nih ya, kan ada 3 proyek nih kita misalkan ya mau proyek yang mana yang mau dipilih, biaya modal kita cuman setiap proyeknya begini ya. Ini kita gunakan buat persamaan. Buat dulu persamaannya, lalu persamaan dari tujuannya, di sini keuntungan, lalu untuk kendalanya atau biayanya buat persamaan. Lalu masukkan setiap poin yang ada di sini, masukkan ya untuk satu proyek satu berapa misalkan ya. Nanti hasilnya adalah tabel ini. Pilih manfaat yang paling besar ya atau keuntungan yang paling besar di sini. Dengan formasi apa di sini ya? Kita lihat formasi adalah modal maksimal ya 8. Lalu ini proyek yang dipilih ya. Untuk binary kan kalau satu itu adalah dipilih, kalau nol adalah tidak dipilih. Ya, berarti yang B jangan dipilih, yang proyek A dan proyek C saja yang dipilih. Dia akan maksimal untungnya 140 juta. Tuh, ya. Paham ya? Seperti itu untuk menghitung, mengambil keputusan secara maksimal. Nah, langkah-langkah pemodelan intelligent programming ya di sini misalkan identifikasi masalahnya, tentukan variabel keputusannya, lalu susun fungsi tujuan, susun kendala, dan tentukan syarat integernya. Lalu yang keenam adalah selesaikan model penggunaannya ya dengan pilihan nih banyak ada 5 ada enumerasi, branch and bounds, dan solver Excel dan Lingo misalkan ya. Kita tadi menggunakan cara yang eh, binary ya, binary programming.
Ya, tuh kan. Aplikasi intelligent programming dalam manajemen nih biasanya itu adalah untuk produksi, ya, menentukan jumlah produksi yang diproduksi, ya, jumlah produk yang diproduksi, ya, gitu. Jadi kita gunakan pemodelan seperti ini, ya. Lalu juga untuk penjadwalan misalkan, ya. Lalu penjadwalan itu menentukan jumlah shift kerja misalkan, ya. Lalu juga kita bisa gunakan pemodelan intelligent programming ini dengan transportasi misalkan untuk menentukan jumlah kendaraan. Lalu kita juga bisa mengukur untuk investasi, ya, memilih proyek yang layak didanai itu dengan untung maksimal seperti tadi, ya, contoh soal. Lalu juga bisa untuk pendidikan, misalkannya menentukan lokasi ruang kelas dan jadwal kuliah. Ya, kita gunakan eh, aplikasi intelligent programming. Ya, seperti itu, ya. Ini untuk pengertian soal, ya. Silakan dikerjakan, ya, mudah kan? Nah, ini jawabannya sudah ada, kalian cermati, ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Ya, itu saja mungkin untuk topik kali ini, ya. Kita ketemu lagi untuk materi berikutnya.